Kan kata orang psikologi mau jadi apa sih gitu ya. Orang bilang masuk ke ini kali ya rumah sakit jiwa gitu ya. Padahal itu juga bukan suatu hal yang buruk kok gitu menurut aku ya. Karena sebenarnya setuju gak kalau yang dipromosi itu yang paling kelihatan dan paling vokal gitu? Jujur sih aku setuju ya. Menarik nih. Apalagi sih yang bisa menghambat orang supaya nggak bisa promosi? Menjilat itu kan ilmu komunikasi ya. Dan ilmu jual diri. Ilmu jual diri. Oh, bosnya diajak karaoke. Itu kayak harus cepet nih cetak leadernya, kalau enggak gimana, nggak ada yang jalan atau turnovernya tinggi sehingga leadernya harus ada gitu. Halo semuanya, welcome to MDI Talk, podcastnya para leader dan juga HR enthusiast. Di sini kita bakalan ngobrolin tentang isu-isu kepemimpinan dan juga seputar dunia kerja. So, biar gak ketinggalan sama episode-episode terbaru kami, jangan lupa klik tombol loncengnya dan juga klik subscribe. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang sempet hype nih di berbagai media sosial, terutama di kalangan Gen Z. Kira-kira kita ngomongin apa nih, Mas Re? Nah, Mbak Atik, kita akan ngomongin topik yang kemarin sempat viral juga nih, bahwa konsep dalam dunia kerja itu ada yang namanya ordal. Waduh. Jadi dalam dunia kerja itu katanya kalau nggak pakai ordal susah masuk kerja. Atau juga katanya kalau nggak pakai ordal susah bisa untuk promosi. Nah, hari ini kita akan bahas sama-sama. Kebetulan kita udah datangan narasumber kita nih yang udah profesional banget di dunia HR, udah lebih dari 17 tahun bekerja di dunia HR. Jadi beliau ini sudah juga kerja di berbagai industri, Mbak Atik. Jadi di consumer goods, di retail, di perbankan, dan juga di startup juga pernah. Jadi bisa memberikan gambaran yang cukup komprehensif buat kita. Nah, mungkin langsung aja kita kenalan sama narasumber kita, yaitu Sisi Marcella. Hai Bu Sisi Marcella. Halo. Terima kasih sudah mengundang aku hari ini. Yes, pastinya kita juga senang banget ya kedatangan sama Bu Sisi Marcella. Gimana Bu perjalanan ke sini tadi? Penuh dengan lika-liku ya, seperti pencari kerja. Wow, luar biasa. By the way, Ibu kan udah sangat berpengalaman nih, terutama di dunia HR gitu. Nah, masih berkembang terus ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan isu ordal tadi, mungkin boleh dong Bu diceritain perjalanan karirnya Bu Sisi sampai sekarang jadi senior manager HR BP. Ya, panjang ya perjalanan karir ya. Jadi memang pertama kali aku kerja itu di perusahaan FMCG gitu ya, sebut saja A gitu ya. Nah di sana tuh aku bisa dibilang nggak pakai ordal tuh ya. Tadi kan ngomongin ordal ya, jadi sebenarnya relate nih. Aku bisa bilang buat aku sendiri mungkin kurang relate tuh soal ordal, karena perjalanan karir aku sama sekali bahkan nggak pernah ada ordal, karena mungkin karena orang tua aku juga kebetulan bukan orang yang di dunia profesional ya, jadi memang usaha sendiri gitu. Jadi nggak tahu tuh mesti masuk kerja tuh dari mana gitu ya. Memang apply dari pertama kali lulus gitu. Pertama di FMCG, lalu aku pindah ke media, perusahaan medianya juga cukup besar, dan setelah itu aku sempat pindah ke retail. Setelah dari retail aku sempat juga ke pharmaceutical, sampai terakhir aku di FMCG lagi, tapi waktu itu memang banyak pabrik-pabrik juga gitu yang dihandle. Dan saat ini lebih banyak di dunia tech nih, jadi ya dari fintech sampai sekarang di perusahaan research gitu. Dari awal di HR, Mbak? Betul, dari awal karirnya memang di HR, khususnya di learning and development. Awal karirnya, lalu sekarang sejak 5 tahun terakhir lah aku mulai masuk ke HRBP begitu. Kok bisa waktu itu jurusannya memang related to HR? Psikologi jurusannya. Okay. Jadi lulusnya dari psikologi. Kan kata orang psikologi mau jadi apa sih gitu ya. Orang bilang masuk ke ini kali ya rumah sakit jiwa gitu ya. Kebanyakan dulu gitu mindset orang ya. Cuma ternyata enggak loh gitu. Dan awal-awal kan pasti jadi katanya rekrutmen dulu nih gitu. Terus jadi tahu nih karena kan di psikologi belajar alat tes. Jadi semua kebanyakan orang tuh taunya psikologi tuh jadinya HRD, khususnya rekrutmen. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata ya aku kayak lebih cocok di learning and development. Kebetulan memang menemukan passionnya di sana gitu kali ya. Semacam kayak calling gitu ya Bu ya. Nah gitu. Dan mungkin kebetulan ketemu juga mentor yang tepat sih gitu. Jadi memang waktu itu aku diarahkan sama si mentorku ini untuk kayak kayaknya kamu tuh bakat deh di learning and development, dan kayaknya
daripada kamu di rekrutmen sayang loh potensinya gitu. Akhirnya ya udahlah tercemplung lah gitu ke dalam learning and development dan jatuh cinta lah gitu sama LND. Happy ending ya. Happy Happy ending ya. ending, Not bener, just bener, fall bener. in love tapi stay in love. Wow. Betul, harus stay in love. Luar biasa banget. Kita mau langsung bahas aja nih soal isu tadi. Mungkin kita lihat ke artikelnya dulu kali Mbak Atik ya. yes. Oh, Jadi, boleh. kita tuh kemarin kan gara-gara isunya itu sempat hype ya. Terus kita sempat kayak nyari-nyari artikel, ketemu lah Bu satu artikel ini nih. Cari kerja kantoran susah, jalur ordal jadi satu-satunya cara. Tanda tanya tuh. Nah, ini yang pengen banget kita tanya ini dari kacamata HR. Kalau kita kan kacamata orang awam nih Bu Ya. nih gitu. Ini tuh fenomena ini tuh bener gak sih? Oke, menarik ya. Cari kerja kantoran susah. Jujur emang susah sih kayak sekarang zaman sekarang ya. Mungkin bisa dilihat di media tuh banyak banget tentang layoff segala macam. Tapi kalau menurut aku jalur ordal itu sebenarnya bukan satu-satunya cara yang pasti. Kalau bilang satu-satunya cara sebenarnya bukan gitu ya. Dan ordal itu juga bukan suatu hal yang buruk kok gitu menurut aku ya. Wow, karena menarik sebenarnya iya loh, karena sebenarnya ordal itu kan sama aja seperti sistem networking gitu ya. Dimana kita dulunya saya kenal nih sama, dulu hubungan baik nih sama temen di kampus misalnya. Ternyata dia udah jadi HRD duluan nih di sini. Boleh dong titip CV. Nah itu kan sebenarnya ya mungkin orang bilangnya ordal ya, tapi ya enggak juga. Itu kan hasil buah networking kita gitu. Begitu Secara nggak sih. langsung kalau misalnya memang kita udah kenal sama orang tersebut kan kita udah juga tahu secara personality-nya, Bener. cocok apa enggak dengan company itu. Yes. Mungkin bisa lebih insight-nya lebih dapat gitu ya dari Benar, situ lebih ya. gampang juga sih. Jadi kayak kira-kira orangnya cocok gak ya buat posisi yang aku cari gitu. Kayaknya cocok nih, boleh nih dicoba daripada aku cari yang lain yang aku gak kenal gitu. Kayak Gitu sih. Jadi sebenarnya ordal tuh nggak selalu konotasinya negatif gitu ya Bu Betul. Sisi ya, lebih dimaknai sebagai kayak networking, Benar, relasi benar. gitu ya. Gimana Yes. pinter-pinternya kita tuh nambah-nambah koneksi, nambah-nambah relasi dalam artian yang positif gitu ya. Betul. Nah, 100. Ini mungkin pertanyaan yang sering juga nih ditanyain sama anak-anak Gen Z. Seumuran saya gini nih Bu. Ya, sama dong kita ya. Seumuran aku juga deh. Semua pura-pura tiba-tiba jadi Gen Z semua ya. Pada waktu itu ya. Semuanya pengen jadi Gen Z pokoknya ya. Nah bener gak sih Bu, HR itu bisa kalah sama rekomendasinya si ordal tadi? HR bisa kalah sama rekomendasi ordal. Sebenarnya tergantung ordalnya sih ya. Ordal itu level apa? Pangkatnya apa gitu Karena ya. ordal itu layernya ada macam-macam. Ah, Ada misalnya aku sebagai HR nih, temenku titip CV nih, titip CV dong, gue mau jadi ini dong di tempat lo gitu. Nah bisa tuh aku bantu. Tapi tiba-tiba adalah titipan misalnya investor gitu ya. Tolong dong di interview. Biasanya sih investor itu juga enggak, sebenarnya ordal misalnya sampai level investor itu pun mereka tuh enggak serta-merta langsung hire ya. Gue gak mau tahu nih hire gitu. Biasanya mereka minta HR coba dulu gitu. Coba nih di interview siapa tahu cocok sama posisi yang lagi dicari gitu. Sebenarnya enggak diterima pun enggak apa-apa. Cuma kebanyakan orang tuh udah takut gitu loh kalau dikasih CV sama investor Langsung harus terima terima nih gitu. gitu. Gitu sih pengalaman aku karena beberapa kali juga ya berhadapan dengan titipan gitu ya, dengan anak titipan. Biasanya sih level-level director, level-level investor, ada aja yang nitip gitu kan. Tolong dong titip di interview. Tapi kalau misalnya itu aku gak maksa ya. Kalau memang cocok ya silakan. Kalau enggak juga gak apa-apa gitu. Pernah nggak Mbak Sisi ada kejadian di mana ada ordal gitu yang memang mungkin cukup tinggi gitu ya, memaksakan bahwa kandidat itu pokoknya harus gitu dan ternyata malah kurang oke gitu. Pernah. Waduh. Dan tidak. Gimana ya? Jadi pernah dititipin sama satu director gitu ya. Titip ya, nih anaknya teman saya. Jadi apa aja deh terserah katanya gitu. Pernah tuh kayak gitu. Akhirnya orangnya masuk, ya gak bagus-bagus amat sih. Tapi ya kita tahu orangnya tuh mau kerja gitu biasanya. Dan orangnya pun biasanya kalau orang titipan tuh kan karena mereka juga seseorang ya. Seseorang. Nggak bukan dari yang merintis dari bawah gitu ya. Biasanya bukan perintis tapi pewaris ya. Jadi mereka tuh biasanya nggak pernah lama gitu loh di perusahaan yang dititipin gitu. Orang nama-namain kerjaan kita ya sebagai HR harus nyari lagi ya. Iya juga, enggak juga gitu. Jadi kadang membantu kita juga sih iya. Kadang jadi ada tambahan orang nih yang tiba-tiba ada titipan, ya udah kita pekerjakan deh gitu. Aku pernah kebetulan waktu itu titipannya tuh di HR juga. Kita jadiin rekrutmen lah dia, bantuin lah kita untuk rekrutmen. Tapi ya ternyata orangnya juga nggak lama kok gitu. Kerjanya paling cuma 6 bulan.
Itu dia bosen gitu kayak kayaknya aku mau bantuin perusahaan papi aku deh. Iya, gitu. kayaknya ini bukan gitu. passion aku deh gitu. Iya, udah gitu. mulai With my daddy gitu ya. I need to go with my daddy gitu Oh. ya, to take care the business gitu. Oh, oke. Oke. Menarik ya ternyata ya. Jadi bahwa memang kita lihat perspektifnya Ordal ini juga bisa dilihat sebagai positif juga sebenarnya, Iya. bahwa kita untuk bisa kenalan, networking sama orang, bener, bisa bener. merepresentasikan kita di organisasi tersebut, Yes. tapi tetap kita harus juga punya kompetensi. Bener. Ketika interview juga harus bisa meyakinkan HR-nya juga gitu. Yes, benar banget. Nah mungkin kalau aku nyambung ke pertanyaan berikutnya nih Mbak Sisi. Kalau dari sisi HR gitu ya, kita udah mulai move on ke Ordal gitu ya. Kita mulai dari sisi HR. Kalau dari sisi HR tuh apa sih yang dilihat dari seorang kandidat gitu? Ada gak red flag yang memang atau yang bikin ilfil lah seorang HR gitu? Terutama kalau dia nggak punya ordal, Ibu. Kalau pengalaman aku sih, aku biasanya ya mau ordal mau nggak ordal, yang pertama aku akan lihat itu adalah komunikasinya dia. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan aku dengan tepat gitu. Kadang ada orang yang ditanya A, jawabannya tuh muter-muter gitu. Nah kalau dia jawabannya udah nggak jelas, muter-muter. Jaka sembung berarti ya? Nah iya, Jaka sembung bawa Loh. naik Gojek. Oh. Nggak boleh sebut merek. Oh, iya. Aduh. Iya, jadi menurut aku sih yang pertama mereka harus punya komunikasi yang bagus gitu. Red flagnya ya kalau komunikasi nggak bagus gitu. Terus yang kedua akan lebih bagus kalau dia punya pengalaman yang relate sama apa yang kita cari gitu. Dan kalau misalnya pengalamannya bener-bener nggak nyambung atau misalnya kayak sebentar-sebentar nih riwayat kerjanya, itu juga jadi red flag gitu. Terutama less than a year biasanya aku lihat ya. Kalau misalkan anak Gen Z zaman sekarang kan kalau kerja sebentar-sebentar bosen gitu ya. 1 tahun gitu. Sebenarnya nggak apa-apa asal itu relate satu jalur gitu di bidang yang sama gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang kayak perusahaan aku mungkin aku nggak cocok nih sama value-nya, makanya begitu kerja setahun aku pindah gitu. Nah jadi yang penting sih menurut aku at least bisa bertahan setahun itu sudah bagus, karena kan dalam setahun mereka udah lihat cycle-nya nih, kayak gini, apakah aku cocok atau enggak dengan perusahaan ini gitu. Itu sih paling red flag-nya ya. Jadi pertama komunikasinya buruk, terus CV-nya lompat-lompat gitu. Lompat-lompat tuh berarti dia tuh pindah-pindah industri yang gak relate gitu. Nah, gimana sih, Bu? kalau pindah industri sih menurut aku gak apa-apa. Aku sendiri pindah-pindah industri. Karena aku pindah-pindah industri. Karena mungkin waktu itu aku berpindah-pindah industri karena aku berpikir kan aku butuh exposure untuk learning ya. Di learning itu kan banyak, kadang-kadang kita ketemu orang mesti ngajar di bidang misalnya leadership di perusahaan farmasi itu berbeda loh sama leadership di pabrik misalnya gitu. Sama di tech itu juga berbeda-beda gitu. Jadi makin banyak industri sebenarnya nggak masalah. Tapi memang ada industri-industri yang kadang-kadang maunya sama orang yang satu industri gitu. I see. Tapi yang penting sih menurut aku bidangnya itu sama. Bidangnya gitu. sama Bidangnya ya. sama. Jadi Let's say marketing nih, marketing and sales, ya udah marketing and sales. Paling nggak jauh-jauh lah. Nggak dari jauh-jauh, marketing misalnya sales. digital marketing sekarang gitu ya, terus sosial media, nah itu kan masih relate tuh bisa gitu. I see. Berarti industrinya beda-beda, as long as tuh job role-nya tuh sama ya. Mirip gitu ya, masih satu satu keluarga rumpun lah ya istilahnya ya gitu. Bener, masih satu keluarga. Masih oke ya Bu ya berarti ya. Dan mungkin Bu Sisi juga udah memaklumi bahwa ya fenomena Gen Z kan saat ini memang tadi ya setahun tuh oke lah gitu. Bener-bener karena berasa banget loh pada zaman dulu kayak zaman banget dulu gue purba ya. kala. Waktu pertama kali aku kerja, Yes. karena perusahaannya kebetulan perusahaan besar ya, dan perusahaan yang sudah mapan gitu, banyak orang yang sampai pensiun di sana. Buat mereka orang pindah 1-2 tahun tuh dibilang kutu lompat gitu ya. Tapi begitu aku sekarang di startup ya, lebih banyak orang yang justru kerjanya itu nggak pernah lama dari 2 tahun, 3 tahun tuh udah kayak wah udah tua banget loh di sini gitu. Dan menurut aku juga nggak apa-apa banget buat lompat. Sebenarnya pada saat 2 tahun menuju 3 tahun itu kan saat-saat kita udah tahu nih perusahaan kita kayak apa, drama-dramanya udah kenal gitu ya. Nah itu tuh yang bikin pekerjaan tuh jadi nggak murni lagi sebenarnya gitu. Kita fokusnya sama drama-dramanya nih. Aduh gue males nih sama si ini. Jadi kerjanya tuh kemana-mana. Jadi begitu dia pindah sebenarnya itu bagus karena begitu dia pindah dia kan fokus lagi nih kerjanya, harus perform lagi dong gitu. Begitu sih menurut aku. Ini menarik banget sih Mas Ria. Jadi ada Bu Sisi melihat ini sebagai fenomena yang justru wajar dan bagus gitu untuk pertumbuhan ya Bu Sisi ya. Betul. Karena kan ada juga mungkin
ada beberapa dari kita ya yang berpikiran bahwa kayak 2 tahun, 3 tahun tuh kutu lompat itu tadi loh Bu, tidak menunjukkan loyalitas gitu. Dan justru dengan kayak gitu tuh malah dilihatnya bagus dong, berarti lu malah bertumbuh gitu. Itu a good side-nya ya. Tapi Iya, ada good juga side-nya. lah yang masih ada lah orang-orang yang Iya. somehow melihat oh itu nggak bagus nih gitu. Tapi buat aku Tergantung sih industrinya juga tergantung mungkin. industrinya. Tergantung Buat aku industrinya. sih sebenarnya Heeh. doesn't matter ya. Terutama kalau sekarang aku di dunia startup itu biasa banget gitu untuk Oke. menerima orang yang kayak 2 tahun 3 tahun CV-nya lompat ya. Heeh. Udah ada It's okay. inflasi masa Iya. kerja berarti ya. Gak mata uang aja tapi Bener. inflasi masa kerja juga Iya. pengaruh ya. Yang penting dia kompetensi gitu. Yang penting kompetensinya ya benar. berarti ya. Kompetensinya, terus kemudian tadi yang paling penting dari Bu Sisi tuh Komunikasi skill. Communication komunikasi, skill-nya, abis betul. itu sama tadi tuh role-nya tuh yang harus Role-nya rumpun. apa? Role-nya Mm-mm. harus rumpun. Nah mungkin aku pengen tanya nih Mbak Sisi, bahwa sebenarnya kan sekarang banyak juga isu yang beredar, aku pernah baca juga di X gitu bahwa dibahas bahwa lah saya kan baru lulus, saya belum ada pengalaman, tapi requirement dari lowongannya itu udah minimum 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Terus mintanya ada jobnya ini gitu. Saya baru lulus gitu, belum ada pengalaman. Nah, gimana caranya saya bisa tambal kelemahan saya itu gitu? Oke, sebenarnya HR itu sangat melihat orangnya itu sendiri sih sebenarnya gitu ya. Kalau aku pribadi biasanya aku dan tim aku selalu melihat CV itu dari pengalaman dia juga, kayak misalnya oh dia pernah magang, jadi makanya buat para Gen Z gitu ya yang mau cepet dapat kerja, pada saat teman-teman lagi masa-masa kuliah itu will be good kalau teman-teman tuh ngambil kesempatan misalnya intern di mana, atau jangan males lah ikut organisasi gitu ya supaya ada pengalaman tuh gitu, atau ya ikut kegiatan-kegiatan lah misalnya di luar gitu ya, aktif diskusi gitu ya, atau ikut apa ya Toastmaster kayak gitu-gitu loh. Itu tuh kan menambah apa ya, kelihatannya tuh jadi lebih menarik karena pasti orang ini punya communication skill yang bagus gitu. Biasanya sih gitu yang kita lihat ya, nggak cuma pengalamannya tapi juga nggak pengalaman kerjanya tapi pengalaman organisasinya dia dan keaktifannya dia. Dan lagi pula kalau udah nyarinya yang 5 tahun jangan di-apply dong. Karena memang ada itu karena memang ada tuntutan-tuntutannya kan. Orang HRD itu put the requirement itu nggak sembarangan dong gitu. Misalnya gini kayak aku nih, aku di perusahaan research ya, terus nyari researcher yang buat kita lempar ke lapangan gitu loh. Ya gak mungkin dong anak baru lulus kita tiba-tiba ceblosin. Dia akan ngapain nih gue, aduh gue harus gimana nih gitu kan. Dan kalau dia menemukan misalnya klien yang bermasalah, dia gak tahu mesti ngapain gitu. That's why kita cari yang pengalaman gitu. Atau misalnya wawancara project-project yang susah gitu. Ya gak mungkin dong kita kasih yang baru lulus banget gitu. Jadi ya memang ada porsi-porsinya. Makanya apply lah sesuai dengan porsinya gitu. Sesuai dengan requirement yang dicari gitu. Dan tetap memperkaya diri lah gitu. Kayak sesuai requirement yang dicari. Oke, itu yang kadang-kadang kan mungkin kalau baru lulus kan kita nggak tahu nih passion kita di mana. Kadang-kadang kan banyak tuh mungkin Bu Sisi juga bisa kasih insight nih terkait dengan banyaknya mungkin gak cuma Gen Z ya, dulu-dulu juga banyaknya orang yang kerja tuh nggak sesuai sama background pendidikannya. Nah itu gimana tuh Bu? Oh banyak banget memang. Kayak pengalaman pribadi juga ya berarti ya. Cerita hati terdalam Kamu kayaknya. lulusan mana kamu? Yang paling sering aku dapet tuh ini boleh sebut kampus gak sih? Boleh banget. Biasanya kan suka ada yang bilang tuh katanya IPB Institut fleksibel banget gitu ya. Memang benar karena banyak yang nggak sama dengan background pendidikannya begitu. Tapi nggak masalah sih, as long as dia punya keinginan untuk menekuni bidang yang dia apply begitu. Kayak misalnya di learning and development gitu lah bidangnya kita lah ya gitu as a trainer. Nggak melulu orang psikologi dong, bisa aja dong anak dari marketing, dari manajemen, atau dari hukum, atau bahkan anak arsitektur. Ternyata aku seneng loh mengajar tentang arsitektur. Lama-lama dia ternyata soft skill itu penting ya, lama-lama dia jadi trainer gitu. Kan bisa gitu, gak menutup kemungkinan. Jadi ya memang menurutku kemana aja bisa, kecuali dokter ya. Gak bisa aku jadi tiba-tiba jadi dokter gitu. Disuntik sama yang gak berpengalaman ya takut juga ya. Jurusan pertanian mungkin. Iya. Jurusan pertanian kan ngeri juga ya. Oke. Jadi Bu Sisi pernah nggak ada pengalaman kayak interview yang itu tadi tuh, yang backgroundnya tuh nggak sesuai sama requirementnya sebenarnya gitu. Kebetulan banget aku lagi pegang posisi yang susah dicari nih, kebetulan banget. Goib nih berarti ya. Wah ini tuh? Jadi aku lagi cari satu posisi head of product. Wah, this is so challenging. Kalau di tech company itu
head of product ini kan biasanya harus ngerti tech, udah pasti dong. Tapi yang kita cari itu gak cuma ngerti tech, tapi dia juga harus paham tentang bisnis. Which is kan kalau orang IT kadang-kadang gak ngerti, very technical gitu. Gak ngerti bisnis, orang bisnis gak ngerti IT gitu. Jadi very niche gitu lah, niche-nya ya gitu. Nah terus yang aku dapat kandidatnya bagus nih, tapi backgroundnya advertising. Jauh banget tuh gitu. Tapi aku lihat pengalaman dia, dari lulus advertising dia masuknya ke tech gitu loh, kayak dia pegang software engineer atau apa gitu ya. Terus sekarang udah senior lah. Akhirnya dia sekarang terakhir tuh posisinya EVP of product. Jadi aku interview lah dia untuk posisi yang aku cari gitu. Dan menurutku relate banget gitu. Pas aku ngobrol orangnya, ya dia bilang kalau aku tuh tahu needs ke depan itu kebutuhannya akan mengarah ke AI. Jadi aku belajar. Dan dia benar-benar memahami gitu loh apa yang dibilang. Dia bilang dia ngerti AI, ya dia benar-benar bisa menjelaskan seperti itu gitu. Padahal gak ada sama sekali. Jadi dicerita lah kenapa dia backgroundnya dari advertising jadi ke tech, karena passionnya di tech. Tapi dulu bapaknya tuh kuliahnya advertising, katanya bagus, jadi dia masuklah advertising gitu kan. Everybody punya cerita masing-masing lah mengenai background pendidikannya ya. Karena disuruh orang tua, dipaksa gitu. Begitu. Itulah tadi ya. Kayaknya ceritanya Mbak Sisi juga ini ya sangat relate bahwa memang zaman sekarang tuh harus bisa growth mindset. Benar. Harus bisa ngikutin perkembangannya yang lagi tren sekarang betul. Belajar terus juga lifelong learning, nggak berhenti belajar walaupun memang jurusannya nggak cocok gitu. Betul. Setuju Bu, saya juga merasakan itu kok. Tuntutan orang tua ya, disuruh masuk kuliah beda ya. Jangan Bu, nanti sedih kalau ditanya-tanya. Nah mungkin kita masuk ke bagian yang agak beda nih Mbak Sisi. Jadi tadi kan kita udah ngomongin tentang rekrutmen gitu kan. Sekarang kita coba ngomongin ketika orang udah masuk dalam tempat kerja nih. Udah diterima, udah masuk tempat kerja. Nah, seberapa besar ordal ini bisa berpengaruh ketika orang ini di dalam tempat kerja? Kayak misalnya promosinya lebih cepat gitu ya. Sebenarnya tergantung company-nya menurut aku. Company-nya punya culture seperti apa. Kalau di perusahaan startup, jujur aja sebenarnya agak sulit ya untuk misalnya ada ordal nih gitu, titipan terus naikin dong posisinya gitu. Dia kan anaknya si ini gitu. Agak sulit karena semua orang itu berkompetisi, benar-benar berkompetisi, dan kebanyakan anak-anak yang menduduki posisi di startup itu walaupun kesannya masih muda-muda gitu ya, tapi tuh pintar-pintar, bener-bener genius banget gitu. Banyak banget yang kayak misalnya kelahiran 2000 gitu ya, atau kelahiran gitu ya, atau kelahiran 97, 96 gitu tuh udah jadi VP gitu kan ya. Dan awalnya dulu sebelum aku menekuni masuk ke dunia startup, aku pikir gila nih anak muda ya gitu, anak kecil gitu ya mimpin gue tau gitu, emang gitu. bisa gitu ya. Tapi ternyata begitu ngomong, mereka present tuh benar-benar pintar gitu loh cara ngomongnya. Mungkin beda makanan kali ya. Banyakan salmon ya. Banyakan salmon kali ya. Bukan kroto. Ulet Hongkong kalau gue cemilannya gitu ya. Nah iya kayaknya beda generasi tuh mungkin berbeda cara belajarnya juga gitu. Kalau dulu kan zamannya millennials gitu ya. Masih ke perpustakaan ya? Iya, kalau perpustakaan, kalau perpus rame kita males, kalau perpusnya sepi juga males. Emang males aja ya. Nah kalau Gen Z kan sekarang bisa belajar dari manapun gitu loh. Dan udah gitu sekarang kan kalau dapat beasiswa kan gampang ya. Maksudnya zaman dulu kan zaman milenial aksesnya lebih banyak lah. Iya, kita kan minum informasi gitu ya. Jadi kalau yang mau keluar negeri tuh ya memang harus anak-anak sultan lah gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat bisa banyak lah orang yang kayak dapat beasiswa dari A, dari B, dari C gitu. Semuanya mau berlomba memberi beasiswa yang bagus supaya orang itu kompeten gitu. Jadi kalau untuk promosi dari ordal sebenarnya tergantung company-nya. Ada memang beberapa yang seperti itu. Pernah ada pengalaman gak? Maksudnya kalau di tech kan agak susah nih. Pernah gak ada pengalaman di company yang memang ordalnya tuh sangat kuat gitu? Ordal saat kencang ada sih anaknya owner ya. Kalau itu bukan ordal, itu emang dalam itu. Itu mah darah dalam ya. Iya. Udah ini Bu. Iya, susah sih sebenarnya, agak sulit ya. Kalau masuk mungkin gampang, tapi untuk promosi antriannya banyak. Oke. Jadi agak sulit kalau untuk promosi sebenarnya karena sekarang perusahaan kan udah pada melek tentang performance ya. Jadi semua udah mulai pakai performance management. Jadi mereka udah ada ukuran masing-masing untuk naik posisi tuh harus begini gitu.
Kecuali memang ada hubungan darah. Nah itu, Kalau itu anaknya itu owner bukan- langsung jadi CEO. Kalau itu gitu. beda cerita, jalur langit itu ya. Iya iya benar. Itu Curhat beda ya. pribadi juga Aduh, ini. aduh, aduh. Oke, nah berarti Bu Sisi setuju nggak kalau yang dipromosi itu yang paling kelihatan dan paling vokal gitu, bukan yang paling kerja keras? Kan tadi kata Bu Sisi kan lihatnya dari performance Ya, nih, ya, tapi ya. itu sering banget tuh saya nemuin di artikel-artikel di thread, di X gitu pada ngomongin bahwa yang ini nih yang kerja keras siapa, tapi yang gara-gara yang presentasi si ini jadinya dia nih yang dipromoti, bener gak sih? Jujur sih aku setuju ya. Menarik nih. Karena menurut aku memang ilmu komunikasi, presentation skill itu tuh ilmu yang penting banget dipelajari. And persuasion, and networking tadi gitu ya. Let's say gini, aku sama Mbak Atik gitu ya sama-sama masuk. Terus kita sama-sama merintis lah dari bawah. Wih, bukan pewaris ya. Bukan pewaris ya, sama penglaris kita main. Kita misalnya sama-sama masuk berdua. Terus let's say aku tuh orangnya diem, aku pintar tapi diem gitu ya. Kalau ada apa-apa, aduh kamu aja deh yang maju, aku takut nih kalau aku present takut jelek. Tapi kamu bilang, ya udah sini aku yang bantu presentasi gitu ya. Ya yang dilihat Mbak Atik. Pati. Karena lebih outspoken, lebih shining gitu. Iya. Daripada aku yang cuma diam saja begitu. Jadi ya memang real, nyata itu adanya gitu. Memang yang paling bisa bicara, paling pinter ngomong ya bukan nggak mungkin untuk dipromosi gitu. Asal nggak asbun ya Bu ya. Nah yang penting ada isinya ya, Iya. bukan yang cuma kayak asbun terus udah gitu yang nggak penting tahu. rame aja Iya gitu. terus nggak tahu isi konten yang dipresentasin itu apa, ya itu beda cerita ya gitu. Tapi memang kebanyakan pengaruhnya dari komunikasinya tadi gitu. Kalau dia bisa mempresentasikan dengan baik, sama lah kayak kita jualan ya. Iya. Aku jualan kacang, Mas Ray jualan kacang. Kacangnya sama nih. Tapi Mas Ray yang dibeli gitu loh. Karena dia dia ternyata jualnya ke Mbak Atik, teman lama. Dia kan yang dibeli dia dong gitu ya. Atau yang punya Mas Ray misalnya dipromosinya lebih cantik gitu kan. Gitu. Aku jualan kacang cuma kipas-kipas doang, kacang gitu nggak laku dong gitu. Jadi ya balik lagi ke orangnya memang. Oke. Nah kalau misalnya kayak gitu dari misalnya kan dari usernya kan ngelihatnya bahwa memang yang tadi lebih banyak bicara, yang lebih pinter jualan dilihat ini. Tapi kan bagaimana di mana peran HR dalam proses ini, Mbak? Maksudnya bagaimana HR tuh bisa menjembatani ini semua supaya dunia tuh tentram lah dan aman gitu semua, adil gitu kan? Fair gitu. Ya, makanya ada training soft skill kan ya. Makanya profesi kita tuh laku gitu loh Mas. Iya. Makanya MDI berdiri loh ya. Karena memang perusahaan itu harus sudah melek sebenarnya kan gitu. Yang penting itu bukan cuma hard skill tapi juga soft skill. Makanya soft skill juga dikembangkan gitu. Nah, soft skill apa sih yang paling penting? Ya yang tadi itu yang aku sebut-sebut berkali-kali. Karena memang bisa dilihat lah ya semua perusahaan pasti akan ada training soft skill. Misalnya komunikasi udah pasti ada. Training leadership udah pasti ada. Hampir semua perusahaan aku masuk semuanya punya itu training gitu. Jadi ya memang mereka tahu kalau pinter aja gak cukup. Tapi mereka harus pinter Jual diri. Benar. Ya, jadi jual diri bukan dalam artian negatif ya, Iya tapi jual diri. benar. Gimana biar lu tuh dilihat gitu. Benar. Jangan sampai yang dilihat orang lain padahal ini Betul. hasil kerja lo sendiri. Betul. Dan ketika misalnya yang dipromo ternyata orang lain, padahal ini kan hasil kerja gue ya, jangan langsung nyalahin yang Jangan marah, Jangan jangan salah marah, lo gitu ya. Yang gak bisa jualan siapa gitu. Setuju banget. Berarti peran HR lebih banyak untuk bisa memfasilitasi orang yang memang kurang bisa komunikasi tadi atau bisa jualan untuk bisa lebih bisa baik lagi. Betul. Gitu. Oke, menarik banget nih. Nah mungkin aku juga pengen nanya nih Mbak Sisi, kalau misalnya ibaratnya ada orang nih, selain tadi kan kemampuan untuk jualan, pasti kan orang kan dalam dunia kerja promosi itu kan juga banyak faktornya lah. Apalagi sih yang bisa menghambat orang supaya nggak bisa promosi? Kuota. Oh ini real banget nih ya. Jawabannya sangat praktikal banget gini. Iya, karena kan gini, makin posisi naik itu kan mengerucut ya. Betul. Iya. Nggak mungkin ada 2 leader, ada 2 bapak ibu bukan rumah tangga pemirsa ya. Jadi ini adalah susunan organisasi gitu. Pasti mengerucut ke atas gitu. Nggak mungkin ada bosnya 2 gitu. Kita yang pernah punya bos 2 juga mungkin kepalanya pusing gitu kan. Bapak gue apa ibu gue nih yang diikutin gitu kan. Nah ya memang jujur kuota sih gitu. Apakah ada tempatnya untuk orang ini dipromosi? Kalau misalnya memang banyak urut kacangnya gitu ya. Aku pernah juga ada soalnya perusahaan seperti itu kan. Perusahaannya bagus, mapan, rapi.
karena itulah orang stay. Jelek juga tuh sebenarnya. Orangnya jadi stay lama gitu loh. Saingan gue gak keluar-keluar nih ya. Iya loh, aku misalnya ada satu tim 10. Aku tuh yang paling muda ke-9. Nah ini masih belum, ini belum. Kacangnya jauh ya. Jauh gitu. Makanya aku memilih waktu itu untuk berpindah. Karena memang kuotanya gak ada gitu. Ya kita gak bisa marah dong. Mau gimana pun marah-marah juga ya gimana gak ada kuotanya gitu. Itu yang penting sih. Ada kuotanya. Nah kemarin aku juga baru training ada yang nanya nih persis kayak gini Mbak Sisi. Jadi training itu ada yang nanya gini. Dia posisinya sebagai leadernya. Dia sebagai leadernya. Dia punya tim itu bagus semua istilahnya dia bilang ini semua star gitu ya. Semua gitu dia ibaratnya star semua. Cuman memang ada kuota bahwa yang bisa dipromosikan dan juga memang bisa dapat bonus lah istilahnya dalam konteks itu hanya satu orang gitu. Jadi dia harus memilih dari star ini satu orang nih yang bisa dipilih gitu. Nah dia bilang gimana nih Pak organisasi cuma bisa pilih satu padahal saya punya bintangnya 3 misalnya gitu. Nah kalau dari sisi HR kalau kondisinya seperti itu tipsnya buat leadernya gimana tuh Mbak? Oke, kalau aku sih biasanya suka aku juga training kan ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi kayak gitu, biasanya aku minta mereka untuk gini, melihat dalam satu tim itu walaupun bagus semua gitu kelihatannya ya. Tapi kan kalau misalkan diurut gitu ya, pasti ada yang terbaik dari yang terbaik gitu. Bintangnya ada yang lebih bersinar. Bintangnya ada yang lebih bersinar gitu. Misalnya kamu ini pinter gitu ya, semua achieve gitu ya. Tapi mungkin kepleset sedikit gitu ya, kayak misalnya yang ini tapi suka ngilang nih kalau di telepon gitu ya. Yang ini suka telat, tapi yang ini perfect gitu misalnya. Yang inilah yang dipromo. Tapi sisanya diapain? Sisanya dikembangin dengan cara yang berbeda. Misalnya kayaknya dia passionnya di tampil nih, kayaknya anak gue senang tampil nih. Ya udah dikasihlah panggung, sinarin deh tuh pakai center nih, biar dia juga bersinar di tempat yang lain, di tempat yang dia suka gitu. Atau ya bisa juga dengan mudah dengan rela hati mungkin memberikan kepada tempat yang membutuhkan. Misalnya tim lain tuh ada nih posisi yang kayaknya butuh orang yang pintar nih. Nah gue pintar nih, bolehlah titip coba gitu dimutasi atau ya di rotasi, mutasi kayak gitu supaya dia juga punya exposure lebih banyak. Karena sebenarnya menurut aku ya star itu tuh nggak selalu pengen dipromosi sih gitu. Ada yang katanya aku sih nggak apa-apa, aku sih happy aja kerja di sini karena aku emang nyaman gitu loh. Aku senang dengan lingkungannya, nggak masalah kok gitu. Ada yang kayak nyaman nih karena aku bisa sambil karena kantornya aku bisa masih izin dengan mudah misalnya gitu. Kayak itu aja privilege loh gitu. Masih kecil gitu ya. Itu kan masih jadi privilege juga gitu. Ya ada juga yang kayak misalnya aku senang di sini karena perusahaannya kasih aku pembelajaran terus. Ya udah disirami lah yang bagian itu gitu. Jadi ya dilihat aja anaknya ini mana yang paling butuh panggung buat naik atau yang maksudnya yang kita lihat juga rasanya paling baik lah gitu. Jadi emang leader tuh harus sensitif lah, iya benar harus ngelihat needs-nya benar. Dia butuhnya apa sih gitu. Gitu. Ada yang butuhnya naik gaji doang. Ya udah naikin aja gajinya gitu kan. Nggak harusnya promosi, yang penting naik dulu gajinya. Nah mungkin yang suka yang umum juga ya dibicarain tuh Mas Re tuh soal like and dislike tuh. Nah yang soal promosi tuh kan kadang-kadang ini karena deket aja nih sama si leadernya gitu, suka cari muka lah istilahnya gitu. Itu bener gak sih Bu Sisi soal like or dislike itu sangat-sangat mempengaruhi si leader mempromote. Ini tepi-tepi jurang juga nih. Nih pertanyaannya kok begini semua sih. Star yang tadi itu tuh. Ya sejujurnya memang itu kejadian di lapangan ya. Memang itu hal yang nyata gitu. Balik lagi sih sebenarnya ya. Menjilat itu kan ilmu komunikasi ya. Dan ilmu jual diri. Balik lagi seperti tadi kan gitu. Kalau kamu bisa menjual dirimu dengan baik. Bukan dalam arti yang negatif ya. Misalnya bosnya diajak karaoke itu baru negatif tetot gitu ya. Nah misalnya yang menjual diri dalam arti yang positif. Pada saat diminta kerjain ya kerjain. Tapi ya jangan menjatuhkan teman juga. Misalnya dia naik karena menjatuhkan teman ya itu juga gak benar juga gitu. Ya yang penting dia naik karena usahanya dia dan memang kompeten gitu. Dan dia bisa jual diri gitu. Ada juga, aku juga punya pengalaman gitu. Temenku tuh ada yang kayak, bukan temen ya, satu kolik lah gitu ya. Jadi aku bisa lihat gitu, dua orang yang berbeda. Yang satu nih pandai menjual diri, yang satu penjilat gitu. Yang ini bukan dia yang kerja, timnya semua yang kerja. Tapi dia bilang, ini hasil gue. Kayak gitu. Yang ini tuh, iya Pak, thank you banget loh, ini tim aku sukses sekali loh, terima kasih ya teman-teman. Jadi tuh dia dilihat sebagai
orang yang lebih menyenangkan lah, yang cepat naik itu dia gitu, yang lebih shining gitu, lebih mudah diterima orang juga kan jadinya gitu. Oh justru malah yang ngasih kesempatan untuk orang lain berkembang dan nunjukin ini malah gitu. malah bisa dilihat gitu ya. Dan dia juga menjual diri kan. Oh ya thank you Pak, ini sebenarnya kita bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Tapi ini juga tim aku loh. Tim aku juga bantu loh kayak gitu. Dan jadi timnya juga mungkin jadi senang juga karena di acknowledge gitu ya. Benar gitu. Jadi memang ya ilmu jual diri itu ya bagus gitu. Buat ke atas maupun ke bawah. Karena kalau kita gak punya bawahan yang support juga kan agak susah ya gitu. Karena salah satu banyak fenomena yang kita lihat juga di leader-leader itu banyak justru malah kalau yang bagus-bagus malah dikekepin. Malah disimpan gitu, malah diumpetin biar nggak kabur. Dalam arti nggak diminta sama tim lain supaya wah nanti kalau misalnya Ronaldonya saya diambil orang kan saya jadi nggak bisa menang nih istilahnya kan gitu. Nah itu mungkin jadi insight juga bahwa memang sebenarnya organisasi dan HR juga ngelihat bahwa memang leader-leader yang bisa create leader juga bisa jadi lebih bagus justru malahan daripada orang yang nggak bisa create leader itu. Benar. Karena leader kan kalau udah jadi leader tuh bukan tentang number lagi kan yang dia achieve tuh, tapi bagaimana dia bisa taking care orang-orang yang achieve number itu buat dia gitu kan ya. Menarik banget sih ini obrolannya ya Mas Rea. Nah mungkin kita masuk ke segmen berikutnya nih Mbak Atik. Kita masuk ke learning and development nih. Ini apa areanya Mbak Sisi juga, kemana Mbak Sisi nih sekarang nih. Nah, aku pengen tanya Mbak Sisi. Tadi kita sebenarnya udah banyak singgung lah tentang learning and development ini. Tapi aku pengen coba mulai dari sesuatu yang general dulu, bahwa memang di sisi perusahaan gitu ya. Di mana sih perannya L&D ini dalam proses perjalanan karyawan dari masuk sampai dia mungkin pensiun? Di mana perannya L&D ini di ini nih? Banyak ini sebenarnya merasa penting posisinya ya. Dari awal dia masuk sampai dia lulus, sampai dia selesai di pekerjaannya. Biasanya kan L&D itu onboarding pasti kan, part pertama. Abis orang direkrut, dia dari masuk. Lahir nih berarti nih ya. Dari lahir nih gitu. Journey-nya gitu. Pas sama dia masuk, udah direkrut sama si talent acquisition, dia masuk. Ya dia pasti akan ketemu L&D, yaitu di onboarding. Dan dia kasih tau lah, value kita seperti ini, value-nya perusahaan tuh seperti ini, terus apalagi ya, do and don't seperti ini, aturan mainnya. Dan kamu kalau mau sukses harus punya skill A, skill B, skill C. Sekarang tuh kan gitu ya. Minimal kamu harus punya growth mindset, katanya gitu kan. Nah itu ada mandatory training lah gitu ya. Nah setelah mereka berjalan 1 tahun, 2 tahun, terus kita lihat orang ini kerjanya bagus. Kita siapin lah dia jadi leader kan. Biasanya ada training lagi tuh. Misalnya persiapan jadi leader, terus dia misalnya di training leadership, terus misalnya di training apalagi ya, tentang business mindset kayak gitu-gitu kan. Service excellent kayak gitu. Interviewing skill misalnya kalau misalnya interviewing itu. skill, bener. Terus udah gitu, ya udah mereka naik posisi. Setelah naik posisi pun mereka kan juga harus developing team. Nah itu belajar lagi tuh leadershipnya, naik lagi tuh levelnya, developing team dan segala macam. Sampai akhirnya nanti mereka misalnya udah mau pensiun, udah mau selesai, ada lagi tuh persiapan pensiun. Memang nggak semua perusahaan sih, banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama berdiri, biasanya mereka lebih sampai ke sana gitu. Bahkan untuk orang-orang yang nggak naik posisi pun perusahaan tuh atau L&D tuh masih berguna loh gitu. Kadang kita nyiapin misalnya kayak training wellness gitu. Itu kan juga sekarang lagi tren tuh. Meditasi. Bener, training untuk bagaimana sih kita bisa mindful working gitu ya. Stress management. Bener, stress management. Nah itu kan juga banyak sebenarnya training-training yang diberikan buat orang-orang yang gak cuma mau naik posisi aja gitu. Jadi perannya dari hulu ke hilir ya. Dan ternyata banyak sekali ya yang bisa ditrainingin gitu. Tadi kan Bu Sisi juga udah mention dari awal bahwa kita tuh gak cuma butuh hard skill doang, tapi soft skill tuh juga penting gitu ya. Dan tadi kalau misalnya dari awal sampai obrolan kita sekarang nih Mas Re ya, yang paling sering disebut sama Bu Sisi itu adalah soft skill terkait dengan komunikasi, presentation, yang termasuk selling idea ini tadi ya, jual diri ya, jual diri. Dan juga tadi ya ngomongin soal leadership tadi ya, Bu Sisi bahkan ada tiap naik jenjang nanti ada trainingnya yang lebih advance lagi. Dan ini saya pernah baca satu artikel gitu ya, jadi ada hasil riset yang menunjukkan bahwa di 80% perusahaan ini secara global gitu ya, itu tuh tidak memberikan training untuk first line leadernya. Jadi leader yang benar-benar baru netes jadi leader gitu loh, istilahnya baru dipromot jadi leader tuh nggak banyak loh perusahaan yang melakukan itu, yang ngasih training buat
para first line leadernya. Nah menurut Bu Sisi nih dari orang L&D gitu, kalau misalnya kayak gitu nggak dikasih training nih, tiba-tiba jadi leader langsung learning by doing, itu gimana sih kira-kira? Sebenarnya nggak apa-apa juga ya, karena kan emang pengalaman itu atau skill itu kan didapat dengan dua cara ya, nyemplung dulu baru belajar, belajar dulu baru nyemplung. Ya ada baiknya memang belajar dulu baru nyemplung supaya nggak kaget gitu. Tapi kalau udah nyemplung dulu baru belajar kan mereka jadinya sebenarnya pada saat mereka belajar nanti mereka akan lebih relate gitu. Sama pada saat aku juga beberapa kali kan bawain training ya, misalnya supervisor leadership gitu ya. Benar, kalau mau jadi leader itu biasanya kan misalnya supervisor gitu. Aku juga beberapa kali itu dapat klien yang misalnya minta trainingnya supervisory leadership. Biasanya aku tanya dulu, ini pesertanya siapa? Apakah dia udah pernah menduduki posisi atau belum? Ada yang satu kali klien itu bilang, oh belum Bu, dia belum pernah jadi leader gitu. Nah mau lakukan, indah-indah dong jawabannya kan. Saya akan begini. Beda dengan kelas yang supervisor leadership, yang sudah pernah menjadi leader, tapi dia nggak pernah makan bangkunya nih, gitu ya. Jadi begitu kita masuk ke kelas, seru banget tuh diskusinya. Ternyata begini tuh caranya, begini tuh caranya pula. Banyak tuh yang pertanyaannya juga nggak kelar-kelar tuh, bisa nggak boleh pulang saya disekap kayaknya. Karena mereka punya banyak case di lapangan yang buat mereka tuh pengen didiskusikan gitu. Mungkin bisa jadi ide juga bahwa digabung kali Mbak Sisi. Bahwa orang-orang yang memang belum punya pengalaman sama orang yang punya pengalaman digabung dalam kelas yang sama. Kalau dalam ini supaya mereka bisa juga saling bertukar pengalaman gitu kan. Perspektifnya bisa juga seperti itu. Memang kebetulan pada saat itu mungkin karena batch-nya ada banyak ya. Terus batch yang ini waktu itu yang pertama yang pengalaman. Jadi saya udah tahu tuh dinamikanya seperti ini. Pas yang kedua saya bingung, kok ini kelasnya diem aja ya. Apa yang terjadi gitu. Terus saya tanya, ini orang udah pernah posisi. Karena cuma lihat kan masa kerjanya aja kan. Ini orangnya udah pada punya anak buah belum sih? Oh belum Bu, nanti baru kita tempatkan. Wah pantesan. Terus itu udah kebut deh, saya harus bikin study case dong. Karena kalau enggak, ini gak hidup nih kelasnya. Saya tanya ada pertanyaan gak? Gak ada dong pasti gitu. I see. Berarti ada dua cara ya sebenarnya ya, duduk dulu baru didik atau didik dulu baru duduk gitu. Nah tapi mana nih Bu Sisi yang sebenarnya lebih efektif? Kita kasih training dulu, didik dulu baru duduk, atau duduk dulu baru didik? Bingung aku jawabnya ya. Karena tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Yang penting dikasih training aja ya. Yang penting dikasih training aja. Kalau gak dikasih training susah nanti ya, karena mereka akan kayak lost in translation gitu ya. Iya ibaratnya kayak kita belajar nggak belajar renang sama sekali, teorinya nggak dapet, suruh gitu. Bisa tenggelam takutnya gitu kan. Benar gitu. Jadi susahnya nanti ke belakangnya ya, mungkin akan menjadi misalnya culture yang kurang baik, akan menjadi toxic leader mungkin kalau mereka nggak tahu harus seperti apa kayak gitu. Jadi ilmu sesat berarti. Bener, yang penting dikerjain dulu deh, yang penting ada trainingnya deh gitu. Karena kan kebutuhan organisasi berbeda-beda. Ada yang kayak harus cepet nih cetak leadernya, kalau enggak gimana, nggak ada yang jalan atau turnovernya tinggi sehingga leadernya harus ada gitu. Ya itu kan harus jadi leader dulu dong sebelum training gitu. Ada yang memang leadernya banyak stoknya, training dulu deh sebelum jadi leader, antrian masih panjang gitu. Company case by case juga ya. Iya benar. Nah mungkin aku pengen nanya nih Mbak Sisi, kalau dari sisi orang-orang mungkin banyak yang nggak tahu ya L&D, taunya HR lah tahu gitu. Tapi kalau learning development kan nggak banyak orang juga yang tahu. Iya benar. Nah mungkin bisa dijelasin nggak kerjaannya L&D tuh ngapain sih sehari-hari gitu di belakang layar gitu. Saya pun juga penasaran sebenarnya, karena saya cuma tahu kalau misalnya memang dari sisi kita ya ada kebutuhan training gitu. Tapi di belakang layar tuh ngapain sih kerjaannya? Ini kayak jelasin sama ibu saya ya, mama saya gitu kan. Kamu tuh kerjanya apa sih? Training. Ngapain sih tuh ngajar-ngajar doang? Ngajar apa sih kamu gitu ya? Aduh, kerjanya L&D tuh banyak sebenarnya ya. Jadi dari awal si karyawan masuk tadi kan aku bilang ya, kadang-kadang kita ngelihat juga, jadi bingung nih mau ngomong yang mana dulu ya. Jadi pertama mereka masuk kan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan organisasi kan. Kayak kita harus tahu dulu orang yang masuk ini, kita harus pikirin nih harus kayak gimana ya tipe orangnya gitu. Nah kalau misalnya kita dapat yang fresh graduate banget, kita mau bentuk dia kayak gimana nih ya. Yang pertama harus dipikirin kan berarti orang ini harus punya value yang sama perusahaan. Jadi ya kita harus pikirin harus dikasih apa nih, pembekalan apa supaya orang ini itu bisa sesuai sama maunya perusahaan, maunya manajemen gitu ya. Itu yang pertama. Terus ya kita lihat lagi, kebalik lagi ke organization structure-nya gitu ya. Butuhnya posisi apa. Nah untuk bisa menduduki posisi itu kan
kadang-kadang ya antara buy or build gitu Iya, kan ya. betul. Ya terus ya kita harus pikirin juga kalau untuk membuild berarti kalau buy kan mahal ya. Kalau buy terus ya kita harus build dong, harus pelan-pelan build lah ya. Di dalam itu harus ngapain ya, harus kita pikirin juga. Oh kalau untuk menciptakan seorang leader di posisi ini, saya harus kasih apa nih gitu. Ya itulah kerjanya, jadi mikirin apa ya, bolong-bolongnya lah istilahnya gitu ya. Oh, gap-gapnya Gap-gapnya ya. lah gitu ya, yang ada di lapangan sama yang realnya, Idealnya. idealnya seperti Oh. apa. Organisasi yang ideal tuh seperti ini. Tapi di lapangan saya tuh gak ideal gitu ya. Itu yang kita isi sebenarnya gitu. Jadi ya bikin TNA-nya dari mana? Ya dari itu hasil. Biasanya kalau aku sih bikinnya di akhir tahun nih kayak zaman sekarang nih ya. Dari bulan lalu tim aku udah mulai berkeliling nih ke leader. How was your team? Terus kayak kamu butuh hire lagi gak tahun depan nih? Ke user nih ceritanya. User, Ya. butuh hiring gak tahun depan? Oh butuh nih soalnya tim gue begini. Oh kan gimana kalau gue training dulu aja yang ada? Apakah bisa how was your team? Terus kayak kamu butuh hire lagi gak tahun depan nih? Ke user nih ceritanya. User, Ya. butuh hiring gak tahun depan? Oh butuh nih soalnya tim gue begini. Oh kan gimana kalau gue training dulu aja yang ada? Apakah bisa membantu atau enggak gitu ya? Oh kayaknya masih kurang, ya udah baru kita kan berarti memang dia beneran butuh nih. Terus yang di dalam gimana nih orangnya, kira-kira mau kita apain? Oh kayaknya nih anak-anak gue kurang kurang gencar nih cari salesnya gitu ya. Boleh dong kita telepon MDI gitu ya. Coba cari-cari. Masuk nih. Masuk Pak Eko. Nah bisa Iya, gak nih iya, kita hubungin vendor gitu ya. Iya. Cari nih training buat bantu anakku jualan gitu. Udah. Jadi kita catat nih, oh kebutuhannya ini. Iya. Nah situlah baru aku menelpon MDI. vendor. Nah MDI Atau persisnya. internal gitu Atau ya. internal, Iya. iya. Kita pikirin kan mau budgetnya berapa, ada atau enggak. Nah dari situ aku baru bikin budgeting. Oh kira-kira tahun depan itu needs-nya segini, budgetnya segini, di approve atau enggak kayak gitu. Dan tergantung harus translate juga ya kemauan user, misalnya user maunya anak saya bikin lebih pintar gitu. Kan pintarnya dari sisi aspek apa? Pintar jualan gitu. Pintar jualan kan juga aspeknya kan bisa banyak lagi. Benar. Iya. Jadi memang harus ditanya. Kadang-kadang kan user cuma bilangnya, "Oh, anak gue nih gak bisa kerja." Gak bisa kerja tuh kenapa gitu kan ya. Anak-anak saya nih kurang termotivasi gitu. Iya gitu kan, yang kerjanya gara-gara elu gitu. Dia yang masih di training ya. Iya gitu. Nah kadang-kadang juga kita bisa nemu masalah-masalah kayak gitu kan ya. Oh anak gue bermasalah, kok anak gue bermasalah mulu ya. Ternyata lu yang bermasalah gitu. Nah dari situ kita bisa gali. Sebenarnya TNA itu memang kita lakukan yang besarannya lah ya, buat kita bikin kalender setahun mau ngapain itu, perusahaan itu training itu mau ngapain aja setahun itu di akhir tahun. Cuma ya case by case kita juga mencari tahu gitu, ada apa sih kok tim lu selalu bermasalah gitu, kok tim lu semua pada resign gitu. Nah kita cari tahu kan, apa gue yang salah rekrut, apa lu yang salah didik gitu kan. Jadi L&D harus deket banget dong sama user-user, sering keliling ke lapangan juga. Iya, jadi makanya sekarang kan dibilangnya katanya learning partner. Namanya learning partner, sudah berkembang nih. Begitu. Oh, I see. Menarik banget sih tadi yang sempat dibilang bahwa ini anak saya bermasalah, tapi jangan-jangan lu nih yang bermasalah. Nah ini kita juga suka ketemu ya Mas Ray ya, ketika di kelas training gitu, ketika kita ngasih training para leader, itu mereka nanti akan ada tuh cuitan-cuitan yang bilang, ini harusnya staff saya ini yang dikasih training begini gitu. Nah giliran kita di kelasnya staff sama tuh muncul juga ceritanya, ini harusnya bapak saya nih yang di trainingin kayak gini nih gitu. Nah itu gimana tuh Bu Sisi? Itu memang selalu terjadi sih. Ya. Dan L&D yang menjembatani itu dengan gimana tuh? Kita pengen tahu juga nih. Iya memang itu sering terjadi ya. Aku juga kalau ngajar training sering terjadi seperti itu gitu. Nah biasanya sih kita lihat case by case. Kadang-kadang kan belum tentu match nih orangnya. Yang bilang bapaknya yang ini ternyata memang bapaknya yang bermasalah. Orangnya bapaknya itu gak ada di situ. Atau yang di training ini orang yang berbeda gitu. Nah jadi ya makanya tadi Ellen itu harus dekat sama mungkin gini, karena waktunya terbatas mungkin ya gak harus bener-bener tiap hari ketemu sama user. Tapi setidaknya sering-sering mingle lah gitu loh sama gosip-gosip gara-gara gitu, cari-cari bareng gitu nah ya. iya kayak gitu, padel bareng atau yoga bareng, makan ngopi bareng lah gitu ya, supaya tahu nih ada selentingan-selentingan apa sih dari situ. Sebenarnya kita bisa menganalisa nih, oh yang bermasalah nih yang mana gitu. Dan ya kita amat-amati juga apakah benar orangnya seperti itu. Jangan-jangan
Ya kan ada ya, misalnya emang atasannya baik banget, tapi anaknya aja toksik gitu. Nah itu juga ada tuh yang kayak gitu. Jadi ya harus dilihat gitu mana yang beneran salah gitu. Benar-benar objektif lah ya sebagai LND ya. Betul. Susah ya jadi LND ternyata ya. Iya, berat juga Ganti tantangannya profesi ya. aja. Aduh. Harus agile ya, harus ini ya. Kan kita kan niatnya mau jadi manusia yang bermanfaat. Bener. Ya kan? Nah mungkin aku pengen nanya nih Mbak Sisi. Kan sekarang lagi trennya AI nih ya. Ya. AI kan lagi ngetren banget nih, semua lagi pengen AI. Nah ada tips gak buat orang-orang yang memang udah dalam dunia kerja, gimana caranya supaya dia gak digantikan oleh AI nih? Yes, bener. Karena kan sering banget ya kita dengar ya bahwa eranya AI, pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi digantikan oleh AI. Nah, gimana tuh? Ya belajar AI. As simple as that. Ya menurutku sih dibilang menggantikan manusia sepenuhnya sih mungkin enggak ya gitu. Karena pasti kan ada sentuhan-sentuhan manusianya. Let's say kayak kita lah trainer-trainer inilah gitu ya. Kan sekarang banyak tuh e-learning ya gitu. Digantikan materinya bisa dong mereka baca. Betul. Tapi kan jiwanya beda gitu. Pada saat kita yang bawain kadang mereka lebih paham, lebih dapet. Kalau kelas aku bilangnya aha momennya tuh dapet gitu. Aha momennya tuh dapet kalau di kelas. Beda sama kita baca gitu kan. Sama kan lah kayak baca cerita sama diceritain orang gitu ya. Seseorang kecopetan gitu. Tadi ada yang kecopetan loh. Kan seru ya, beda gitu. Jadi memang ada profesi-profesi yang akan digantikan kalau orangnya itu tidak berkembang. Let's say kayak misalnya apa ya. Ya kayak petugas tol itulah ya. Let's say kayak zaman dulu kan yang udah terjadi gitu ya. Digantikan sama mesin ya gitu. Ya kalau misalnya trainernya gak berkembang juga mungkin diganti mesin juga bisa gitu. Itu terancam juga ya. Iya, makanya kitanya sebagai trainer juga harus agile kan, harus bisa kayak oh anak Gen Z sukanya trainingan kayak gini nih. Oh anak Gen Z sukanya trainingnya sambil main, gitu, main padel sambil training gitu. Ya jadi memang harus peka sama kebutuhan yang di lapangan dan harus belajar bagaimana mempelajari AI-nya. Nah kalau dari Mbak Sisi sendiri, dari sisi di user nih sekarang, misalnya bagaimana seseorang tuh supaya nggak digantikan oleh oleh AI, apa yang skills yang perlu dipelajarin gitu? Nah kalau di aku sekarang ya yang dipelajari itu adalah bagaimana AI itu bisa membantu pekerjaan kita, lebih ke situ sih. Jadi kayak misalnya di HR gitu ya, ada AI for HR. Nah AI aja bisa dipakai buat apa aja nih? Bisa buat sort kandidat gitu katanya kan. Oh katanya bentar lagi rekrutmen digantikan AI. Ya bisa, kalau kerjanya nggak benar. Tapi kalau kerjanya benar, kan susah juga ya. AI itu cuma membantu kita sebenarnya mensort kandidat yang bagus. Tapi kan kita harus interview, bener nggak nih orangnya seperti ini? Tahu dari mana kita kalau orangnya beneran real atau enggak gitu? Jadi kita harus interview. Gitu. Makanya semua pekerjaan akan bisa digantikan kalau orangnya itu nggak punya apa ya, nilai tambah atau humanity-nya tuh nggak ada gitu loh. Human touch-nya itu gitu. Jadi kalau semua pekerjaan yang masih ada human touch-nya biasanya sih akan lebih apa ya, bukan lebih aman juga ya, lebih bisa lah bersanding dengan AI gitu. Gitu kira-kira. Semua sih ya, kalau di tempat aku tuh malah ada pelatihannya banyak. Misalnya kayak AI for finance, AI for HR. Jadi tuh kita mempelajari tools apa sih yang bisa membantu kita, memudahkan pekerjaan kita. Aku aja bikin materi sekarang pakai AI aja. Malas mikir ya gak deh. Jadi kayak misalnya memudahkan kita kan. Daripada kita wasting time, baca buku satu-satu kalau gitu ya Mas ya. Sekarang tinggal di resume aja gitu ya. Terus ya tapi kita juga harus belajar dong. Kan kita gak mungkin cuma dari resumenya aja kan gitu. Maksudnya kita harus kayak misalnya mau ngajarin 7 Habit. Kalau dulu kita harus baca ya buku si Stephen Covey itu ya. Kalau sekarang kita tinggal tanya aja, aku mau ngajar 7 Habit, bikinin dong draftnya gitu ya. Keluar tuh draft 1, 2, 3. Tapi kita harus mikir juga dong, pada saat jembatannya gimana nih dari 1 ke 2, apakah sesuai, masuknya gimana nih kata-katanya supaya orang itu bisa ngerti gitu loh makna dari habit 1 ke habit 2 gunanya apa gitu. Begitu sih. Jadi critical thinkingnya juga harus jalan ya di era AI kayak gini. Karena seringkali kalau orang yang manut-manut aja sama AI gitu kan emang kelihatannya tuh sangat meyakinkan gitu ya, keluar jawabannya, ntar ada sumbernya. Tapi kalau kita lihat gitu kadang-kadang kita cek lagi di Google, mana ini kagak ada gitu ya. Jadi memang harus analytical thinkingnya jalan juga benar. Benar. Ya, karena aku juga sering ngalamin nih kalau di kantor tuh hasil kerjaan dari tim gitu. Aku udah semuanya skill yang di develop baru-baru ini gitu. Jadi bisa tahu mana yang ini buatan AI, mana yang enggak. Karena kelihatan loh bedanya gitu. Mesin banget dan tulisannya tuh kayak bahasanya bukan bahasa manusia, belum kelihatan. Tapi sekarang aku pintar juga Mas Ray. Aku suka tulis gini. Buatlah
bukan seperti AI. Iya. Di juga ya. Humanize lagi. gitu ya. Humanize this article. Iya. Jangan terlalu kecontek sampai ketahuan aku pakai AI gitu. Oh, Tapi tetap memang kita Mm-mm. harus cek lagi apa yang ditulis. Iya, benar, critical benar, thinkingnya benar. jadi penting banget. Jadi Benar, analytical benar. thinking, problem solving, Mm-mm. gimana cara bisa ini jadi penting. Iya, Karena benar. AI kan ya kita perintah aja dia ngikutin Benar. perintah kita. Dia cuma bantu kayak buat yang hal-hal yang repetitif aja gitu, repetitif, administrasi. Tapi tetap kan human judgment-nya itu kan yang dibutuhkan kan. Misalnya kayak tadi soal interview, ya itu kan butuh judgment dari kita kan. Gak bisa kalau misalnya si AI-nya aja yang kasih ini. Ordal ya tadi ya di depan ya. Iya. Sebenarnya daripada pakai ordal mendingan belajar pakai AI gitu ya. Hmm. Jadi menambah apa tuh namanya kompetensi. Iya. Oh, cara pakai AI begini gitu ya. Karena sekarang rekrutmen aja pakai AI kan. Benar. Dan bagaimana kita menjual diri itu sekarang nggak cuma dari bicara, dari LinkedIn juga gitu. Benar. Aku sekarang kalau nyari kandidat itu ya pakai LinkedIn AI. Jadi aku carinya tuh udah nggak satu persatu lagi, Mas gitu. Tri. Kalau dulu kita mau cari nih misalnya Iya. misalnya kita mau banyak trainer, misalnya carikan trainer, Cari yang kata kuncinya trainer dulu gitu ya. banyak kan tuh yang Mm-mm. mana yang bagus nih gitu ya, mana nih yang lagi buka, Mm-mm. yang mau open gitu Iya. kan, kita kontak satu kan, Iya. Bang lagi open opportunity nggak? Mm-mm. Jawabannya enggak gitu Mm-mm. ya. Nah kalau di AI itu kita bisa tulis, oh Mm-mm. saya mau trainer yang bisa misalnya Mm-mm. ngajar soft skill dan hard skill Iya, gitu ya. iya. Di retail tinggal tulis aja tuh background retail. Terus masa kerja berapa? Misalnya minimal 5 tahun. Ini fitur resmi dari Betul. LinkedIn ya? Iya, Betul. yang Oh. premium. Iya, Betul. iya. Bisa kalau cuman yang gratisan nggak bisa. Iya, limited nanti gitu. Yes. Terus ada juga nanti ditulis nih cari yang lagi open opportunity. Nah, Hmm. dicari. Jadi sort yang keluar tuh bener-bener yang lagi cari. Jadi makanya kalau bilang susah cari kerja, sebenarnya susah-susah berubah lah gampang. caranya. Iya, rubahlah caramu gitu kan. Lebih pintar lah tampilkan. Kalau misalnya jual dirinya susah, ke cara ngomongnya jual lah tampilan LinkedIn-mu yang menarik. Bener. Dan Tulis kemampuan-kemampuannya. gitu. Bikin deskripsi LinkedIn kan sekarang udah bisa Betul. tuh, minta aja ChatGPT atau Gemini Lebih gitu ya, cakep gitu. bikinin deskripsi Bikin lebih LinkedIn yang bagus. profesional gitu. Begitu lah. Dan fun fact ya tadi yang soal LinkedIn Premium itu nggak cuma buat tadi recruiter cari cari talent ya, tapi buat para Gen Z dan juga job seeker nih Mas Reni. LinkedIn Premium tuh juga bisa dicari buat cari lowongan kerja. Bener. Waduh. Lewat Iya. AI. Oh. Iya, udah tahu Mana yang karena paling udah pernah coba. Iya, mana yang paling kira-kira cocok sama yang kita cari Iya, gitu. jadi kita bisa masukin apa yang jadi minat kita. Belajar dong sama Gen Z kayak Aduh, kita. aduh, Beda. aduh. dong sama Gen Z, sama kita Kayaknya nih. saya paling tua banget kayaknya ya. Emang wajah paling boros tapi kok begini banget ini. Aku gak mengakui banget ya. Iya. Mau beda generasi gitu rasanya. Gitu, seru ya sekarang pakai AI ya. Seru banget sih. Gitu. Berarti tadi insight-nya bahwa sebenarnya sekarang kalau tadi kita balik ke awal, nyari kerja itu susah, bahwa sebenarnya nyari kerjanya berubah. Nyari kerja berubah, Benar, benar. Nyari kerjanya bukan hanya di CV, tapi juga di LinkedIn. Betul. Jadi kelihatan nih ya Mbak, kalau yang sering-sering update LinkedIn tuh berarti udah seeking opportunities gitu ya. Bisa juga. Ada juga yang memang dia lagi menjual branding. Iya, Oh. menjual diri. Branding. Jangan langsung seuzon dong. Oh. Kan tadi kan skill yang sangat dibutuhkan adalah menjual Betul. diri. Betul ya, Oke. mengkomunikasikan Betul. kepada halayak. Ini Betul. loh saya, ini punya apa untuk dijual gitu. Mas Rey, Betul. jangan langsung seuzon gitu dong. Sama para employee itu gitu. Takut banget. Terus saya nanya Mbak. Iya. Jadi apapun kerjaannya, apapun role-nya saat ini, kemampuan AI itu tetap mereka harus mulai Harus mulai belajar. explore ya, harus Benar, mulai belajar harus mulai ya. belajar. Kalau enggak Akan ketinggalan. ketinggalan Kalau sih. yang senior-senior Mbak, yang usianya udah 40, 50. Aku mendekati ini kayaknya. Wah. Ya sama, harus belajar mau nggak mau. Hmm. Sama lah kayak kita sekarang kan pakai kris ya kemana-mana. Yes. Orang nggak pakai kris pusing loh sekarang. bener. Jadi kalau nggak mau agile ya mau gimana gitu ya. Oke. Kayak mamaku nih, dia nggak bisa pakai kris, Hmm. nggak bisa pakai Gojek. Pakainya keris ya, pakainya keris. Iya pakai kris. Senjata dong. Senjata Dia nggak bisa kemana-mana kalau ada aku jadinya gitu Uh-uh. kan. Tapi beda sama misalnya mertua aku nih Uh-uh. yang bisa pakai internet Iya. lah, apa bisa pakai Hmm. kris, bisa Uh-uh. pakai apa segala macam. Kemana-mana. Mana dia? Nggak pulang-pulang nih. Oh. Gitu. Jadi ya balik lagi ya kitanya harus bisa upgrade diri juga lah gitu dengan apa yang oke. terjadi sekarang. Sama lah kayak zaman dulu internet masuk ke dunia kan ya. Iya, bener. Kan orang-orang yang nggak bisa pakai internet ya ketinggalan Mm-mm. gitu ya. Kita juga sama gitu dengan AI. Oke, berarti kuncinya adalah stay relevan ya.
Betul. Entah itu adalah si job seeker-nya atau employee-nya, mau yang dia cari kerja atau yang mau dipromote, mereka harus agile, harus Betul, stay relevan dengan jangan zaman. negative thinking gitu bilangnya. Oh ini pasti karena orang dalam, kan sering gitu ya orang tuh ya. Kalau kita lihat di Instagram tuh juga sering ya, di TikTok gitu. Ini karena ada jalur ordal ya. Iya benar. Aku mah apa atuh gitu ya, nggak punya ordal gitu ya, bukan anak sultan gitu kan. Perintis bukan pewaris. Ya, aku penglaris ya. Pakainya penglaris tapi nggak laris-laris, aduh pusing. Iya, jadi ya itu balik lagi. Yang penting adalah agile dengan kompetensi yang lagi dibutuhkan gitu. Nah kalau ngomongin kompetensi lagi dibutuhkan nih Mbak, kalau suruh memprediksikan dari sisi HR gitu ya, kira-kira di 2026 nih, di 2026 kira-kira apa nih yang saya lihat dulu ya Mas. peruntungannya lagi bagus sih, kira-kira skill-skill apa nih kira-kira Mbak? Skill apa ya Mas ya? Menurut bola dunia saya nih Mas nih, katanya sih yang lagi tren banget sebenarnya data analisis. Semua akan berbasis dengan data gitu. Jujur aku juga bukan orang yang jago membaca data, tapi I try to learn how to read the data gitu. Karena memang itu yang paling penting ke depannya. Semua udah mulai melek nih soal riset segala macam. Ada gak hasil risetnya gitu ya? Bener gak nih orang? Jangan hoax dong kayak gitu-gitu kan. Nah yang paling penting selain itu juga, itu kalau tadi ini technical skillnya ya, si data analysis mungkin yang harus dipelajari. Lalu kalau secara soft skillnya belum. Ini kan technical. Oh ini berarti technical dulu nih. Technicalnya tadi itu tuh sama sabar. Banyak soalnya katanya nih tadi. Jadi kalau technicalnya tadi itu yang lagi tren ya itu data analysis. Cuma kalau untuk soft skill udah pasti tadi komunikasi aku sebut ya. Pasti. Selain itu growth mindset, harus punya keinginan bertumbuh ya. Mindset bertumbuh, nggak cuma fix mindset. Jangan gitu. dikit-dikit ordal nih. Jangan negative thinking lah iya, gitu bener ya. banget. Mindfulness gitu. Ya pokoknya tadi komunikasi, growth mindset, terus stress management juga ya. Karena kan pasti stresnya makin bertambah tuh dengan setiap hari berita-berita yang ada di Instagramnya udah bikin kita stres ya. Terus apalagi ya, leadership udah pasti karena kalau nggak belajar leadership ya pasti akan susah tuh buat tadi promosinya kan gitu. Ya kayaknya ada yang ada di MDI aja. Siapin deh kalau gitu deh. Kayaknya ada tuh semuanya di MDI. Dan by the way soal AI tadi kita juga ada loh trainingnya. Waduh mantep. Masuk. Saling skillnya bagus juga nih kayaknya. Menjual diri juga. Iya, selain jual diri branding sekalian ya kan bener. Emang Iya. sejalan topik ini semua ya. Nah mungkin aku pengen masuk ke kalau trainingnya sendiri nih Mbak Sisi. Maksudnya training itu kan juga banyak ya training itu. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa memang training itu bermanfaat dan applicable buat karyawan-karyawan kita gitu. Apa sih yang dilakukan oleh L&D supaya itu bisa applicable dan juga bisa sustainable lah. Menurut aku sih yang pasti ukurannya jelas. Kita mau ukur apa gitu ya. Jadi dari awal memang sudah ditentukan nih sama si perusahaannya. Misalnya kita mau training, misalnya sales gitu ya. Ya kita harus punya target dong. Kayak misalnya awalnya target penjualan kita berapa, nanti mau berapa. Ya kita ukur setelah training misalnya 3 bulan gitu ya. Ada gak peningkatan sales? Atau masih kurang di bagian mananya nih? Apakah misalnya komplainnya bertambah atau berkurang kayak gitu. Kayak gitu sih, jadi yang penting measurementnya ada gitu dari sebelum kita training sama sesudah kita training gitu. Itu yang penting. Jadi harus benar-benar ada objektifnya apa yang mau dicapai dari situ baru kita tarik mundur dari situ. Benar, dan tapi memang agak sulit ya kalau untuk soft skill karena kan kalau tadi kan technical ya kalau selling skill gitu atau tadi misalnya data analisis gitu kita bisa tadinya nggak bisa jadi bisa, terus Excel tadinya nggak bisa jadi bisa. Cuma kalau soft skill itu kan bertahap ya, apalagi orang udah punya karakter bawaan nih, udah punya value sendiri gitu. Ya memang agak sulit mengukurnya, tapi biasanya ya tetap bisa kita ukur kira-kira lah gitu ya. Di lapangan ada perubahan gak nih dia. Memang 3 bulan setelah training biasanya kita juga kan ada yang namanya behavioral analysis kan. Seperti apa sih dia setelah mengikuti training, apakah ada perubahan. Kita tanya tuh ke peersnya, ke atasannya, ada perubahan gak nih dia setelah ikut training komunikasi. Lebih enak diajak ngomong gak, masih judes gak gitu ya. Kayak gitu, biasanya itu yang kita lakukan. Oke. Gitu. Karena ada juga nih Bu Sisi gitu ya. Ini adalah cerita gitu yang apa namanya, jadi manajemennya tuh atau orang atasnya gitu ya, tidak memandang training itu sebagai sesuatu hal yang memberikan impact gitu ya. Jadi
mungkin kalau tadi saya lihat dari ceritanya Bu Sisi tuh mungkin karena tadi ya menilainya tuh kan soft skill kan kita nggak bisa instan ya, Iya, nggak bisa kayak benar. habis right after training terus orang ini langsung berubah puff gitu langsung kayak jadi Gak bisa orang sulap yang lah lebih gitu. baik langsung sulap gitu ya instan. Nah Bu Sisi nih mungkin pernah ada pengalaman nggak bagaimana meyakinkan top manajemen yang seperti ini gitu loh yang Aduh jujur ya itu berat sekali pertanyaanmu ya. ada jeritan atau curahan hati nggak? Aduh berat nih pertanyaannya Iya. ya. Ada kalau pengalaman ada Waduh. gitu ya. Karena memang menurut aku learning itu sesuatu yang harus dibentuk culture-nya dari awal, dari top manajemen dan komitmen sebenarnya gitu. Karena kalau atasannya atau top manajemen itu nggak komit, ya percuma, nggak akan bisa jalan. Itu akan dianggapnya bisa jadi cost malahan gitu ya. Nah kalau ditanya pernah atau nggak, pernah. Aku pernah banget ngalamin kayak gitu ya. Aku pernah di satu perusahaan yang besar perusahaannya, mungkin duitnya banyak gitu ya. Jadi training tuh mudah di sana. Dan akhirnya kita bikin training, sudah set nih dengan vendor. Aku waktu itu lokasinya di luar Jakarta ya. Terus vendor dari Jakarta. Terus kita panggil vendornya ke Bandung. Sebut deh tuh kotanya Bandung ya. Sebut aja. Nah kita ke Bandung. Lalu di sana kita udah setting nih. Udah hotelnya udah ada. Trainernya udah. Pokoknya udah siap lah. Hari itu tiba gitu ya. Kemarinnya udah rapi. Udah diundang. Udah confirm. Udah datang. Tiba-tiba hari H. Pagi-pagi. Nungguin peserta datang nih. Kok gak datang-datang. Cuma 2. Kita tunggu 15 menit gak datang. Setengah jam gak datang. Ditelepon satu-satu. Maaf mbak. Aku gak bisa datang, dipanggil bapak gitu ya. Tiba-tiba semuanya, karena mereka kan satu tim. Semuanya. Karena semua tim sales kan, tim sales. Jadi manajer-manajer semua dipanggil, mau ada meeting katanya. Terus ya udah, nggak jadi deh trainingnya. Oh my god. Vendornya udah di tempat, hotelnya udah dibayar. Ya udah, akhirnya nggak jadi. Dan mereka ya udah nggak apa-apa, karena sudah biasa gitu. Ya kan jadinya wasting ya gitu. Nah memang balik lagi ke culture-nya. Kalau misalnya itu menjadi prioritas buat perusahaan kan biasanya atasannya akan komit dong. Oh ya gue udah bayar nih, gue udah ini, gue akan datang gitu. Benar. Dan ya kalau udah kayak gitu agak sulit tuh untuk merubah culture-nya gitu. Agak sulit untuk merubah. Misalnya tadinya culture-nya itu orangnya kasar-kasar gitu ya ngomongnya. Ya gimana mereka mau berubah untuk merubah kebiasaannya aja susah gitu. Iya, benar-benar. Jadi komitmen itu jadi sangat-sangat penting juga. Komitmen dari top manajemen. Dan supportnya. mindsetnya itu bahwa trading tuh bukan cost loh, tapi investasi gitu. Ya, Dan yang namanya kita investasi kan nggak bisa ya bisa langsung bener. Iya kan, itu namanya kan kayak apa sih namanya dulu yang sempet rame tuh yang menggandakan uang kan, kita nggak bisa gitu ya. Kalau kita investasi kan kita juga kayak harus pelan-pelan. Kadang-kadang mungkin beli kayak dulu emasnya tahun ini kan. berbuahnya Dicicil. berapa tahun lagi. Iya bener gitu. Dan leader harus melihat itu ya tadi balik lagi investasi tuh nggak bisa instan langsung sehari 2 hari. Betul. Dan kadang-kadang investasi juga ada yang bodong. Itu. Bener emang kadang-kadang investasi bodong. Makanya investnya ke orang yang tepat. Makanya biasanya orang yang ikut training itu kan kita udah assess nih. Nggak semua orang kita kirim training dong. Bener dong. Pastikan yang bisa kita bina ya kita bina. Iya, bener. Kalau nggak bisa dibina ya binasakan gitu. Nah mungkin ini nyambung ke pertanyaan aku terakhir nih Mbak Sisi. Bahwa sebenarnya kenapa sih kalau orang diundang training, nih kita ngomongin dari sisi peserta gitu ya, user gitu, diundang training gitu, udah L&D udah susah capek bikinnya semua bla bla bla, tapi ketika diundang tuh susah gitu untuk mereka hadir gitu. Tadi kan kita ngomongin dari sisi top management, tapi dari sisi pesertanya juga kadang-kadang kayak ogah-ogahan. Padahal ini kan investasi dari buat dia, keuntungannya buat dia. Nah itu gimana caranya menyikapinya sebagai L&D atau HR di perusahaan? Dari point of view aku sebagai peserta, misalnya aku disuruh training, kadang-kala aku pun kayak, aduh ada training lagi gue, mana kerjaan gue belum beres, hiring masih banyak gitu ya. Itu tuh yang sering tuh kayak nah, gitu. Nah itu sering terjadi memang. Nah biasanya gimana cara HR menyiasati supaya orang yang datang, kita sekarang pakai gamification. Asik. Jadi biasanya ini beda-beda sih tiap company ya. Ada yang dimasuki ke KPI. Itu udah paling gampang deh. Misalnya mau cari learning hours. Learning hours minimal 1 orang per kuartal harus ada 6 gitu ya. 6 dipaksa, itu wajib. Ada juga company aku yang agak kreatif waktu itu ya gamification. Setiap datang misalnya kamu dapat poin 10, kumpulkan 100 poin ya. 100 poin kamu bisa menukarkan dengan misalnya beli buku gitu. Iya, karena kebetulan perusahaannya kan
ada buku, jual buku. 10 poin, 100 poin bisa membeli buku misalnya gitu. Atau 100 poin bisa mendapat voucher gitu kan. Nah itu orang senang biasanya. Jadi ada kayak itulah, kayak ada carrotnya gitu kan. Begitu. Tapi ya kalau memang susah memberikan, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang kayak ya gimana pakainya. Ini kan bukan perusahaan yang misalnya B2C gitu ya, B2B gitu perusahaannya. Dia bisa pakai itu tadi, pakai KPI atau ya pakai cara lain lah, dipancing dengan misalnya kalau misalnya kamu dateng nanti kamu nambah cuti nih gitu, itu juga bisa. Walau rewardnya nggak ada barang ya bisa jadi hari libur atau misalnya yang lainnya lah, harus kreatif memang gitu. Harus benar-benar pinter-pinter Kita Pinter-pinter menemukan carrotnya apa. yang tepat apa tergantung organisasi juga ya. Bener, ada orang kan kalau beberapa perusahaan yang startup itu kan kerjanya workload-nya banyak ya gitu. Walaupun kelihatannya flexible hour gitu, kadang kita tuh malah masih kerja, masih buka HP, masih bales-balesin gitu. Ya rewardnya bisa jadi hari cuti gitu ya, ditambahin nih holiday aja 1 kalau kamu bisa misalnya 10 learning hour gitu, atau nggak ada bolong pada saat udah apa namanya janji training gitu, udah jadwal training gitu. Begitu. Atau ya kalau nggak ada carrot, ya mau nggak mau harus dipecut dong. Kayak misalnya kalau kamu nggak dateng, kalau aku di kantor aku sekarang tuh kan ada modelnya learning allowance gitu ya. Satu orang itu dapat jatah 1 juta misalnya, satu orang. Nah kalau misalkan nggak dateng, anggapnya uang training kamu hilang separuh, 200 gitu. Begitu. Jadi semua tuh punya kuota-kuotanya. Tinggal kita pinter-pinter ngaturnya ya supaya itu semua. Jadi mau pakai carrot atau mau pakai pecut. Nah itu tinggal dipilih deh sesuai dengan culture perusahaannya. Tapi menurut Bu Sisi kenapa sih ada orang-orang yang ini nih, yang dia tuh tidak mau memanfaatkan pengembangan diri yang udah kita provide gitu. Padahal itu tadi kan buat dia sendiri kan, biar dia tuh bisa menonjol tanpa ordal itu tadi tuh. Tapi kenapa sih ada yang masih kayak sibuk, ini ada kerjaan. Karena kayak aku nggak tahu sih ya kalau orang lain gimana gitu ya. Tapi aku melihat beberapa orang yang merasa dia sudah pintar. Jadi dia ngerasa kayak buat apa lagi, atau apalagi trainingnya soft skill nih. Kadang-kadang orang ngerasanya kayak apaan sih, ngomongin apa sih, stress management. Orang gue kalau stress tinggal tidur gitu kan. Jadi ada orang-orang yang ngerasa soft skill itu gak penting gitu. Mungkin judulnya kurang catchy buat dia. Atau apalagi misalnya orang-orang yang biasanya logic banget nih pekerjaannya. Let's say kayak misalnya orang IT gitu ya, atau orang mekanik gitu. Terus suruh training soft skill, kan gak semuanya interest gitu di dalam soft skill kayak gitu. Kecuali kalau trainingnya itu technical, biasanya mereka masih mau tuh gitu. Malah ada orang-orang yang sukanya training soft skill, disuruh training technical, males tuh. Iya benar. Tapi itu memang sering kejadian sih Bu Sisi ya dan Mas Rey ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ada orang-orang yang kerjaannya tuh technical banget gitu, ketika dikasih soft skill tuh kadang-kadang mereka kayak pertama bingung, mungkin ngapain gitu, dan kedua tuh kayak ya buat apa, nggak relate sama pekerjaannya gitu. Nah padahal soft skill kan tadi Bu Sisi juga udah bilang bahwa itu tuh penting gitu. Nah mungkin Bu Sisi bisa encourage nih buat teman-teman yang entah itu job seeker ataupun employee yang pengen menonjol tanpa ordal tadi, gimana sih dia bisa melihat si training ini sebagai sebuah benefit. Terutama yang soft skill ya, karena yang MDI punya nih. Gimana, susah nih pertanyaannya ya, aduh berat banget sih sebelum ditutup ya. Gimana caranya supaya orang bisa tertarik training soft skill gitu ya, merasa ini penting. Terutama yang tadi tuh yang teman-teman yang kerjaannya technical banget. Ya yang pasti sih karena kita kerjanya masih sama manusia ya. Menurut aku ya harus diingat, yang pasti kita masih kerja sama manusia. Bagaimanapun manusia itu perlu sentuhan manusia gitu. Salah satunya apa? Ya soft skill itu tadi. Ya cara berkomunikasinya, bagaimana kita solving problem bersama kayak gitu. Kalau ada masalah kan kita harus selesaikan dong. Gak bisa dengan tutup laptop terus beres gitu kan. Jadi ya harus dipelajari gimana caranya kita solving problem, how to manage relation kayak gitu kan. Collaboration aja di trainingin gitu kan. Karena memang gak semua orang itu bisa melakukan itu. Karena mungkin orang technical gitu ya, orang yang logical thinkingnya jalan banget tuh, dia ngerasa ya semua pekerjaan itu yang penting kerjanya beres gitu, padahal nggak juga gitu. Kalau kamu mau naik ke atas, somehow pekerjaan itu kan semakin level kita semakin tinggi, pekerjaan kita teknikalnya tuh akan berkurang gitu, dan itu akan dikerjakan sama orang-orang yang level di bawah kita.
lihat aja deh bos-bos gitu ya di atas tuh kerjaan mereka ngapain sih? Salam-salaman doang gitu ya, tanda tangan doang gitu kan ya. Iya lihat aja gitu. Makan malam. Bener. Nah makanya kan orang kalau kita baca lah ya di Instagram gitu kan kan aku sering baca komen ya. Misalnya ada presiden atau menteri lagi jalan-jalan salaman gitu kan komennya banyak tuh, jalan-jalan doang lu, makan-makan doang lu, ngapain sih gitu, makan duit rakyat gitu ya. Yang kita nggak tahu itu kan, aku bukan belain pemerintah atau belain ini ya, tapi yang kita nggak tahu kan sebenarnya mereka menggunakan soft skillnya karena teknikalnya udah dikerjakan sama orang lain, klerikalnya udah dikerjain gitu. Yang mereka perlu ya itu menjalin relasi, networking supaya nih ada affiliate nih misalnya Indonesia sama mana gitu kan, begitu. Oh benar-benar ini sangat-sangat insightful dan semoga Berat ya. teman-teman semuanya yang menyaksikan gitu ya cukup terbuka gitu wawasannya bahwa soft skill tuh sepenting itu guys, karena ini juga saya pernah tuh dengar satu quotes gitu Mas Rea dari Simon Sinek, dia bilang gini bahwa 100% klien kita tuh adalah manusia dan 100% teman-teman kerja kita, employee kita itu adalah manusia. Jadi kalau kita nggak tahu ilmu benar, berarti kita nggak ngerti bisnis, ya kan? Setuju banget sih, setuju banget. 100. Dan itu penutupan yang sangat baik sekali berarti ya, ya. Gak kerasa nih kita udah ngomong hampir 1 jam. Oh iya. Iya, udah gak kerasa. Oh iya, benar. Seru banget soalnya ya Mas Rea ngobrol sama. Gitu. Makanya, jadi kita mungkin kalau saya boleh rangkum tadi bahwa soft skill itu jadi sangat penting saat ini di era-era yang sangat kompetitif dan ordal itu fenomena yang memang ya dari dulu ada dan akan selalu ada dan pinter-pinter bagaimana kita bisa menyikapi dan memainkan itu sebagai seorang pencari kerja maupun di internal perusahaan gitu. Mungkin itu episode kita kali ini. Thank you banget Mbak Sisi. Terima kasih mudah-mudahan Mbak Sisi. bermanfaat juga buat teman-teman semua sharingnya Mbak Sisi hari ini. Sampai ketemu nanti di episode kita yang berikutnya. Dadah.